Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, pernahkah kalian memimpikan memiliki wajah glowing, gigi rapi dan putih, bibir merah merona, rambut sehat, serta bentuk tubuh yang menawan? Impian ini tentu saja wajar bagi setiap perempuan. Namun, tahukah kalian bahwa dalam Islam, mempercantik dan memperindah diri juga ada syariat yang mengaturnya? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang syariat dalam mempercantik diri menurut Islam. Jadi, jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis, like, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan tentu saja, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai. Sahabat mukmin populer, mempercantik diri dalam pandangan Islam. Islam menganjurkan seorang wanita untuk merawat dan mempercantik diri. Namun, ada batasan dan syariat yang harus dipatuhi. Contohnya, operasi plastik. Operasi plastik adalah praktik bedah yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah bentuk tubuh. Biasanya, operasi plastik lebih sering dimanfaatkan oleh kaum Hawa untuk merubah bagian payudara, wajah, hidung, bibir, dan pipi. Dalam dunia medis, operasi plastik pada wajah dikenal dengan istilah face off, yaitu cara merekonstruksi wajah dengan teknologi kedokteran yang seringkali melibatkan bedah dan penggantian bagian wajah. Adapun pandangan ulama tentang operasi plastik. Pada tahun 2006, para alim ulama melalui putusan Komisi Bahsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqiyah sepakat bahwa operasi face off yang lebih sering dilakukan oleh kaum Hawa tidaklah dibenarkan. Pendapat ini merujuk pada kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Imam At-Tabari rahimahullah berkata bahwa jika operasi dilakukan untuk mempercantik diri, maka seorang perempuan tak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu menambah maupun mengurangi. Namun, menurut jumhur ulama, operasi plastik memiliki status hukum yang disesuaikan dengan kondisi seseorang. Dalam jurnal pandangan Al-Quran terkait merubah bentuk tubuh, ada dua status hukum untuk operasi plastik, dilarang dan dibolehkan. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, operasi plastik dilarang jika 1. Dilakukan demi kesenangan pribadi untuk tampak menawan di depan orang lain. 2. Tidak mendapat izin dari pasangan, karena keindahan pada diri seorang wanita seharusnya hanya dilihat oleh pasangannya. 3. Tidak memiliki sebab dan tujuan yang dibenarkan oleh agama. 4. Melakukan perubahan yang sifatnya permanen terhadap ciptaan Allah. Adapun operasi plastik dibolehkan jika 1. Tidak bersifat permanen atau bisa kembali ke bentuk asli. 2. Dilakukan karena sakit atau cacat. Contohnya, bibir sumbing, luka bakar, dan lainnya yang mengganggu secara fisik maupun psikis. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, mengapa operasi plastik dibolehkan dalam kondisi tertentu? Dalam penciptaannya, manusia telah diciptakan dengan cara sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada kalanya seseorang dilahirkan dengan kondisi berbeda atau mengalami musibah yang membuat anggota tubuh cacat. Untuk kondisi seperti ini, Islam membolehkan operasi untuk menghilangkan atau memperbaiki cacat tersebut. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, kasus pemasangan behel. Pemasangan behel dalam ilmu medis termasuk perawatan gigi. Behel dapat membantu memperbaiki susunan gigi, kontak gigi, estetika gigi, dan mengembalikan fungsi gigi secara optimal. Namun, meski tujuannya untuk kesehatan, banyak orang memasang behel demi gaya semata. Hukum memasang behel dalam Islam dibedakan menjadi dua, ada yang mubah dan ada yang haram. Jika pemasangan behel dilakukan untuk kepentingan medis dan tidak membahayakan, maka Islam memberi kelonggaran.
Namun, jika hanya untuk gaya tanpa kebutuhan pengobatan, sebagian ulama menganggapnya sia-sia dan berlebihan sehingga diharamkan. Menghias kuku dalam Islam. Menghias kuku dengan pewarna boleh dilakukan oleh seorang wanita untuk mempercantik penampilan. Namun, jenis pewarna yang dipilih harus diperhatikan. Pewarna kuku yang anti air dapat mengganggu jalannya ibadah, seperti wudhu, dan ini tidak sah jika digunakan saat berwudhu. Selain itu, menurut MUI, penggunaan pewarna kuku bisa menjadi haram jika bahan bakunya tidak halal atau jika dianggap berlebihan. Transplantasi rambut. Transplantasi rambut adalah proses tanam rambut yang diambil dari rambut sendiri dan dipindahkan ke bagian kepala yang mengalami kebotakan. Menurut Syekh Ahmad Kutik, seorang dosen senior sekaligus cendekiawan Islam di Institut Islam Toronto, transplantasi rambut dengan menggunakan rambut asli diperbolehkan dalam Islam, bahkan jika menggunakan rambut milik orang lain. Namun, jika dilakukan dengan rambut sintetis atau buatan, itu tidak diperbolehkan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu juga berpendapat bahwa memindahkan anggota tubuh dari satu bagian ke bagian lain diperbolehkan, dengan catatan bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada bahayanya. Operasi untuk mengembalikan fungsi atau bentuk asli tubuh yang hilang atau cacat karena penyakit atau kecelakaan juga dibolehkan untuk menghilangkan tekanan jiwa atau gangguan fisik. Hukum menyulam alis. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, dalam ajaran Islam wanita yang menyulam alis disebut al-wasimah. Menyulam alis termasuk dalam tindakan yang dilarang karena mengubah ciptaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditato, yang mencukur atau menipiskan alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik, dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini tersirat bahwa segala aktivitas yang merubah ciptaan Allah, seperti operasi plastik, transplantasi rambut, dan menyulam alis, harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan alasan yang sesuai syariat. Jangan sampai karena ingin terlihat cantik dan menarik, kita terjerumus pada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, dari kesimpulan tersebut bahwasanya Islam tidak melarang umatnya untuk memperindah diri, namun ada batasan yang harus diperhatikan. Operasi plastik, pemasangan behel, menghias kuku, transplantasi rambut, dan menyulam alis semuanya memiliki syariat yang mengaturnya. Jika dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Namun, jika hanya untuk kepentingan estetika tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dilarang. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan perubahan pada tubuh, pastikan alasan dan tujuan kita sesuai dengan syariat Islam. Ingatlah bahwa keindahan sejati bukan hanya dari penampilan luar, tetapi juga dari keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian memiliki pendapat lain atau ingin berbagi pengalaman, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video inspiratif dan informatif lainnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.